yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Karena dampak dari globalisasi itu adalah materialisasi, kemudian individualisasi. Maksudnya ini gampang emosi, gampang gak urusan urusanmu, kan begitu. Itu dampak daripada globalisasi. Material sekarang itu melihat dengan secara kasat mata ya rata-rata itu orientasinya adalah materialisasi. Kan itu dampak dari globalisasi. Maka satu-satunya dan menjadi pegangan pesantren tadi harus benar-benar anak didiknya itu peka secara emosional dan spiritual. Sehingga menurut riset salah seorang dokter di Amerika Serikat itu, bahwa yang menjadikan anak didik kita ini sukses adalah spiritualitas dan emosional. Dan itu adalah yang dimiliki oleh pesantren-pesantren itu. Karena hanya 20% itu adalah dari intelektual. Karena kiai-kiai dulu dan sekarang itu nirakati santri-santrinya. Jadi kalau hari ini kok tidak memilih pesantren, tentunya itu juga menjadi masalah tantangan yang luar biasa. Karena apa? Melihat dunia di luar pesantren, tantangannya jauh lebih luar biasa. Wong yang di pesantren aja sudah seperti itu tantangannya, apalagi di luar pesantren. Maka pesantren-pesantren itu harus mampu menyiapkan perpustakaan yang representatif, ya. Terus pesantren-pesantren itu harus benar-benar tadi, kalau memang sudah dibatasi tidak boleh pegang HP sebagai tadi untuk bengkak ngilangi konsentrasi nih, karena ini itu tantangannya merusak konsentrasi juga bagi yang tidak siap bahwa ini adalah salah satu daripada godaan, kan begitu. Maka pesantren-pesantren harus kerjasama ya, terutama dengan Perpusnas ya. Jadi nanti sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, bahwa perpustakaan menjadi sumber utama bagaimana mengakses informasi. Syukur-syukur pesantren itu sudah memiliki perpus yang digital itu ya. Karena ya kalau belum mampu beli buku ya, maka beli bukunya adalah digital, dan itu kalau sekarang ya lebih mudah, kan begitu. Jadi pesantren itu selalu adaptif ya, karena kelebihannya tadi memiliki bermedsos, kita tidak mudah sharing sebelum benar-benar menyaring. Jadi saring sebelum sharing itu menjadi kata kunci, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita selalu benar-benar menjadi pribadi yang bijak, karena tidak hanya yang kita omongkan, tapi apa yang kita tulis itu juga dicatat sebagaimana apa yang kita omongkan. Justru gak tahu ngomong tapi komentari pedes nyakiti koncone, kan begitu. Lebih baik ya tadi diam itu tidak hanya diam mulutnya, tapi juga tangannya tidak ya tadi gampang komentar yang tidak begitu. Sehingga kita mampu berinteraksi dengan baik, mampu menjaga hubungan yang baik dengan semuanya, kan begitu, dengan yang lebih senior maupun yang junior, dengan yang lebih sepuh maupun yang masih muda-muda. Itu saja, nanti kita bisa lebih lanjut ya untuk sesi tanya jawab begitu ya. Terima kasih, mohon maaf, alafuminkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah untuk narasumber kita di sore hari ini. Dari paparan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya terampil di dunia digital itu sangatlah penting. Salah satunya dengan digital skill. Digital skill merupakan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sehingga dapat menunjang produktivitas dan efektivitas pengguna. Dengan begitu, kita akan merasa aman, nyaman di dunia digital, khususnya pesantren.
bijak dalam medsos, saring dulu sebelum di-sharing. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi selanjutnya. Yang terhormat Bapak Ari Wahyudi, Magister Pendidikan Islam, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi Qur'anil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, sepuh, khususipun Ketua Yayasan Islam Al-Muwazanah, pada pengurus RMI, PBNU, beserta jajaran ingkang hadir, ingkang kula hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, segenap lembaga bawah naungan Yayasan Islam Al-Muwazanah Kediri, dan juga para santri, siswa-siswi MTS, Aliyah, SMK, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat yang saya banggakan. Dan juga tidak lupa kepada ibu-ibu alumni pelatihan BLKK Komunitas Pondok Pesantren Istislahul Farad yang hadir pada hari ini. Nun sewu Bapak materi, Bapak dosen, yang beberapa hal terkait dengan digital literasi ini memang baru-baru ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah dalam hal ini melalui beberapa sektor, khususnya dalam hal ini kerjasama dengan RMI. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan agenda kegiatan yang luar biasa, sehingga kita bisa dihadirkan untuk bersama-sama belajar bersama tentang apa itu literasi digital, tentang bagaimana literasi digital, dan kita sebagai santri tentunya bagaimana menyikapi terkait dengan literasi digital itu sendiri. Tadi sudah banyak yang menyinggung, mungkin khususipun Bapak Yai Muti sudah menyampaikan banyak hal, dan Bapak Ali, Bapak dosen, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan literasi digital. Saya di sini hanya menyampaikan bahwa literasi digital itu adalah kemampuan dan kecakapan kita dalam mengolah informasi, dalam mengakses informasi di dunia internet. Kalau kita ini familiar, barangkali banyak yang mengakses kita ini di media sosial. Nggih, ngoten nggih. Ibu-ibu biasanya ini. Media sosial mungkin dengan berbagai platform, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian membutuhkan kesiapan bagi kita untuk
menghadapi produk dari perkembangan dan pengetahuan itu yang kemudian muncullah yang namanya media-media digital yang hari ini kita hadapi, yang mungkin lebih tepat hari ini kita konsumsi, yang tadi mungkin seolah-olah media digital dengan bentuk perangkat HP, atau mungkin kalau di tempat yang lainnya kita pakai komputer, pakai tablet dan seterusnya. Ini ketika kita tidak ada kesiapan, maka seolah-olah ini adalah sebagai sebuah dua mata pisau. Satu sisi bisa mengarah pada hal yang negatif, satu sisi juga bisa mengarah pada hal yang positif. Nah, tadi apa yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa apa yang hari ini menjadi sebuah tantangan dunia internet khususnya, dengan banyaknya arus informasi yang luar biasa, sehingga ketika kita tidak memiliki beberapa referensi atau literatur ataupun wawasan terkait dengan hal tersebut, maka akan menjadi sebuah kebingungan kita sebenarnya yang betul atau yang salah ini yang mana. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak sekali muncul berita-berita tanpa adanya sumber itu dari mana, sumber informasi itu dari mana. Yang seringkali kita sampaikan hoax atau berita hoax, berita yang kemudian tidak ada yang melatar belakanginya, sumber informasi dari instansi mana, dari siapa dan sebagainya. Banyak sekali yang kemudian kita terpancing untuk like and share. Nah, tadi sudah disampaikan, barangkali kita harus sering-sering sharing ya, memfilter daripada men-share ya, menyebarkan. Ini yang harus kita perlu kita berikan, tambahkan ke dalam aktivitas kita di dunia digital. Belum lagi ketika kita terpancing dalam beberapa persoalan, khususnya barangkali nanti kita masuki di dunia politik khususnya ya. Nanti di tahun 2024 misalnya, ketika panjenengan mendengar sesuatu yang kemudian tidak cocok dengan hati panjenengan, biasanya syukur menyampaikan pernyataan-pernyataan atau opini-opini yang itu barangkali salah satu daripada ujian kebencian, atau mungkin kalau bahasa kerennya hate speech kan. Yang guru bahasa Inggris nanti kalau salah saya dibetulkan. Biasanya saya ngajar bahasa Jawa. Jawa ini. Dan beberapa tantangan-tantangan itulah yang kemudian harus kita sikapi. Paling tidak kita harus memiliki beberapa tambahan atau beberapa aplikasi dalam dunia digital ya. Aplikasi itu dalam arti adalah bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan dalam menghadapi dunia digital. Apa itu? Yang biasa disampaikan atau dipelopori oleh Kominfo adalah 4 pilar digital. Di antaranya adalah yang pertama, etik digital. Ya. Bagaimana kita memiliki sikap dan perilaku dalam aktivitas dalam mengakses informasi. Ini sangat penting sekali. Bahwa kita harus merasa dan sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital, dampaknya ini sama dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata. Ini juga terkait dengan dampak hukum. Dampak hukum yang berlaku di dunia digital ini juga sama dengan dampak hukum yang berlaku di dunia nyata. Ketika kita berusaha untuk contoh membohongi atau menipu atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain lewat dunia nyata,
ini juga memiliki dampak yang sama dampak hukum yang sama ketika kita melakukan sesuatu secara hukum di dunia nyata. Hal-hal inilah yang kemudian harus kita sadari dan harus kita terus-menerus ingatkan kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita. Yang kedua adalah skill digital. Barangkali tahapan-tahapan kita sebagai santri khususnya, ya, Bapak Ibu guru barangkali atau mungkin yang sepuh-sepuh ini khususnya, Nun Sewu. Jadi ada beberapa tahapan dalam menyikapi teknologi atau kita mengakses informasi. Yang pertama adalah kita masih dalam tahapan reseptif. Kita hanya seolah-olah hanya membaca dan menyimak saja. Ya, dalam Facebook mungkin ada informasi apa, mungkin bahkan kalau kita panjenengan TikTok ya biasanya. Bapak Ibu sering mengakses apa kira-kira? TikTok nopo TV dari STB bisa surat hilang sinyalnya. Nah, dalam tahapan reseptif kita hanya sekedar tidak hanya mengolah, kita hanya menerima dan membaca saja, hanya sekedar menyimak saja. Nah, yang kedua adalah kita berusaha adaptasi, membiasakan diri. Bagaimana panjenengan ketika muncul yang namanya Facebook, oh ya, tak buat akun kan begitu. Muncul yang namanya TikTok, barangkali tak buat akun di TikTok. Terus kemudian untuk apa kan begitu? Nah, inilah yang kemudian harus kita pelajari. Bagaimana fungsi TikTok, bagaimana fungsi Facebook, bagaimana fungsi YouTube, bagaimana fungsi Instagram dan media sosial yang lainnya. Termasuk mungkin selain media sosial ada search engine, mesin pencari, beberapa wawasan pengetahuan mungkin yang familiar dengan Google misalnya. Nah, Google ini juga kita harus filter juga, mensaring juga. Bagaimana kita mengambil informasi dan pengetahuan Google ini ketika kita tidak ada tambahan wawasan yang tadi panjenengan Pak Ali sudah menyampaikan, tidak ada referensi wawasan yang sebelumnya ada, mungkin di pesantren nanti akan diwujudkan perpustakaan atau mungkin ditambah nanti perpustakaan digital. Ini juga kan sangat bahaya sekali. Sedikit-sedikit kita kutip, kita olah, kemudian kita sampaikan. Apalagi ketika konten yang terbangun dalam Google atau mesin pencari ini lebih dominan, Nun Sewu tetangga sebelah yang banyak menyampaikan bahan-bahan radikal, ini juga bahaya. Oleh karena itu perlu partisipasi dari kita sebagai seorang santri yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk juga menyampaikan dan memberikan di dalam konten Google tersebut dengan web-web yang ada, kemudian harus kita pelajari dengan betul-betul, sehingga kita ketika kita berbicara terkait dengan dakwah, tidak hanya kita melakukan dakwah secara konvensional, akan tapi juga melakukan dakwah secara digital. Dan ini saya kira juga sebuah perjuangan bagi kita bersama-sama untuk bagaimana membuat sebuah referensi di dunia digital yang kemudian tidak harus didominasi oleh saudara-saudara kita di sebelah kan, yang melakukan tindakan-tindakan atau memberikan isu-isu radikal. Nah, inilah yang kemudian harus kita adaptasikan. Lebih lagi ketika kita mau produktif. Produktif itu kita harus mengolah informasi yang kemudian kita bisa menyesuaikan dengan platform-platformnya. Katakan kalau kita melakukan, kalau mungkin ibu-ibu DBLK punya produk misalkan, harus tahu platform mana yang dipakai. Kalau media itu adalah berupa video, maka yang seringkali orang mengakses di mana? Di TikTok barangkali, di YouTube barangkali, atau barangkali
berisi konten-konten yang berupa tulisan-tulisan di Google Ads misalkan. Nah ini yang kemudian harus dipahami dan kita harus belajar. Nah ini yang literasi digital, kemampuan mengakses informasi, mengolah informasi di dunia internet. Tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tidak hanya melek membaca dan menulis. Ini sudah sekian ribu tahun yang lalu, bahwa yang dikatakan pesantren ini sebagai agen literasi memang betul, bahwa agen pesantren sebagai agen literasi yang mampu mempertahankan sekitar 350 tahun, yang pada saat itu menulis dan membaca dilarang, pesantren tetap mempertahankan dengan membuat strategi bahasa dan tulisan pegon, dan sampai ini tetap dilestarikan. Ini adalah bukti pesantren ini sampai hari ini menjadi bagian sejarah dalam literasi. Dan panjenengan sebagai generasi hari ini harus bisa diteruskan dengan menjadi generasi-generasi produktif di literasi di dunia digital hari ini, sehingga tidak ada bahasa yang kemudian kita harus apatis, harus tidak mau tahu dengan perkembangan dan teknologi, dengan produknya dunia digital. Sekali lagi, kita harus bersama-sama membangun itu dan menguatkan itu, dengan bersama-sama berperan dan mengoptimalkan dunia digital dengan media-media dakwah, dengan dakwah-dakwah yang panjenengan bisa lakukan, sehingga kita kemudian tidak kalah saing, tidak kalah dominan ketika generasi-generasi yang akan datang mau tidak mau seluruh kehidupan mereka terdominasi dengan adanya perkembangan dunia digital. Sementara itu barangkali nanti akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang meriah untuk narasumber kita di sore hari ini. Ilmu yang kita dapat hari ini adalah optimalisasi peran santri dalam media digital adalah mewujudkan ruang digital yang sehat sebagai media dakwah khususnya para santri. Dan selanjutnya kita akan simak pemaparan materi yang terakhir yang terhormat Bapak Ahmad Mustawi, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdul kurama wal fudula, para alim, para ulama, para kiai yang kami hormati, Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Pasar Klaten, sekaligus Ketua Yayasan Islam Al Muwazanah dan seluruh jajarannya, tak lupa juga seluruh jajaran pengurus RMI dan panitia yang alhamdulillah hari ini luar biasa persiapannya, dan yang sangat kami cintai para santri, para alumni pelatihan yang hari ini semua angkatan kita undang mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap semoga yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu juga sudah semakin sore, kita juga belum sholat beberapa. Saya juga sejak kemarin itu nunggu anak-anak kemah Bapak Ibu. Jadi luar biasa semangatnya. Tidak pulang sejak hari Sabtu, luar biasa. Sabtu sore pulangnya juga Sabtu sore, luar biasa. Walaupun di samping ngantuk, tetapi saya beri apresiasi yang luar biasa untuk adik-adik, terutama yang dari MTS. Tepuk tangan. Dan juga saya beri apresiasi juga kepada alumni-alumni pelatihan yang alhamdulillah ini bukti bahwa kita memberikan yang luar biasa kepada para santri, para alumni, para masyarakat sekitar, bahwa BLR komunitas ini adalah betul-betul bermanfaat. Tujuan Ibu Menteri adalah untuk mendekatkan pelatihan, sehingga
untuk mengakses vokasi, mengakses pelatihan-pelatihan yang luar biasa yang dibutuhkan di dunia industri, sudah tidak harus kemana-mana, tidak perlu ke BLK UPT yang jauh. Apalagi di sini kita juga sangat jauh sekali, harus ke Pare dan sebagainya. Di sini sudah kita siapkan untuk balai pelatihan kerja, sehingga para masyarakat, para alumni, kita berharap bagaimana sinergi digitalisasi ini juga ada manfaat yang luar biasa. Bagaimana keterserapan di industri, karena seluruh industri itu sekarang membutuhkan digitalisasi yang luar biasa. Para santri ketika lulus tidak punya bekal vokasi, tidak punya bekal bagaimana berdigital dengan baik, tentu juga akan kesulitan diterima di sebuah industri yang luar biasa. Maka kami yang berada di sini di Lembaga Yayasan Islam Al Muwazanah yang luar biasa kompleksnya, kita siapkan SDM yang luar biasa juga. Ada beberapa BLK komunitas yang memang kita kelola, dan SDM-nya juga luar biasa semua. Semuanya akan menuju ke standarisasi akreditasi semua. Kita berharap seluruh alumni pelatihan yang nantinya terjun di masyarakat ini betul-betul berguna, dengan bukti bahwa semua sudah kita lisensi dengan uji kompetensi semua. Coba saya pengen absen angkatan yang alumni pertama 2021. Ada enggak ini yang hadir? Nah ini ada Mbak Bila, calon, dan hari ini juga manfaatkan digital yang luar biasa. Punya produk roti, punya produk kue, punya usaha, dan juga difasilitasi oleh Ibu Gubernur. Luar biasa, tepuk tangan. Digitalisasinya juga berjalan, disebarkan di medsos, IG-nya harus dimanfaatkan, sehingga mengenalkan hasilnya juga maksimal. Selain mempromosikan lembaga, juga mempromosikan usahanya masing-masing. Angkatan 2022, coba angkat tangan. Nah ini angkatan 2022, Mbak Weni itu punya minuman Yumna, ya Mbak. Dan sekarang sudah luar biasa aksesnya, fasilitasinya juga luar biasa untuk pesantren. Tepuk tangan. Jawa Timur hari ini difasilitasi oleh Ibu Gubernur, Wan Pesantren, Wan Produk. Tidak usah khawatir, lulusan pesantren punya produk, difasilitasi sampai dia punya usaha yang luar biasa. Maka dari itu kami di sini begitu semangat bagaimana mengembangkan minat dan vokasi skill dari para santri yang ke depan setelah lulus ini bisa betul-betul luar biasa. Kemudian di dalam pelatihan produktivitas ini kita sangat membutuhkan yang namanya trik-trik bagaimana marketingnya, bagaimana para santri itu tidak hanya diajari ngaji, tidak hanya diajari bagaimana bisa tahlil dan sebagainya, tapi juga pinter bagaimana marketing secara digital. Betul enggak? Jualan secara digital. Duduk manis di rumah, adik-adik bisa mendapatkan cuan. Duduk manis di rumah dengan hanya klik bisa mendapatkan fee dan sebagainya. Nah ini peluang-peluang yang luar biasa Ibu. Alumni 2023, coba angkat tangan. Alumni 2023 ada 20 dan ada 16 nanti. Yang sekarang masih berjalan hari ini diproyeksikan bagaimana betul-betul bisa berwirausaha. Karena tujuan Ibu Menteri untuk memberikan bantuan balai pelatihan kerja komunitas itu, satu, untuk mendekatkan para santri mengakses pelatihan, dan hasilnya juga bisa optimal, bisa terserap di industri. Walaupun tidak bisa terserap, tetapi minimal bisa berwirausaha. Kue roti, BLK Komunitas Istislahul Farod. Ada yang menjahit tata busana, BLK Komunitas Syariah. Angkatan 1 ada yang hadir tahun 2023, angkat tangan. Hadir, luar biasa. Selesai pelatihan, proyek-proyeknya pasti banyak, dan kita terus akan pantau dan kita fasilitasi semua. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya pengen terus motivasi kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik terutama yang para santri hari ini masih di jenjang SMP, MTS, SMK dan Aliyah. Ayo tetap semangat, lanjutkan sampai lulus nanti jenjang SMK dan Aliyah. Akses BLK nanti, pelatihan kita fasilitasi sampai adik-adik bisa mantap dan terserap di industri, walaupun tidak besar tapi mampu dan maksimal untuk berwirausaha.
Adik-adik yang saya cintai dan ibu-ibu, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar ya, karena ini juga waktunya sudah sore. Pesan untuk adik-adik semua yang hari ini masih sekolah ya, tolong tetap semangat, manfaatkan digitalisasi yang luar biasa, manfaatkan penggunaan HP ya. Jangan asal share, disaring dulu pesan tadi. Selama itu penting dan itu bagus untuk penjenengan cermati, karena semua jejak digital itu wah luar biasa hari ini, terekam semua. Sekali adik-adik mengupload hal yang negatif, itu akan terekam semua. Dan BIN dan intelijen itu juga luar biasa ketatnya. Maka tolong berhati-hati, dan semoga kegiatan literasi digital ini memang betul-betul menumbuhkan semangat kita bagaimana berdigital dengan baik. Teman-teman alumni pelatihan bisa memanfaatkan secara digital, pemasaran secara digital dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, singkat dan padat. Masih ada waktu sekitar 10 menit nanti dimaksimalkan untuk diskusi dan tanya jawabnya. Saya kira itu, terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber hebat kita di sore hari ini. Pelatihan produktivitas bagi para santri dibutuhkan energi digitalisasi yang baik untuk menunjang usaha para santri. Gimana, masih semangat? Semangat! Kali ini hari ini berbahagia. Kali ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kita buka 2 penanya, ya. Masing-masing penanya dimohon untuk 1 pertanyaan saja. Silakan bisa angkat tangan, sebutkan nama dan alamat. Silakan. Silakan, 2 penanya saja. Silakan, Bapak, mikrofonnya. Maju mohon Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengurus Pondok Pesantren Habib Syariah, terutama kami dari Pesantren Habib Syariah itu kami tujukan kepada beliau narasumber Bapak Dr. Ali Ahmad Yenuri. Dari kami, untuk kami itu pernah ada kabar link dari Mesir, itu bisa kami mengajukan lewat WA Bapak, tapi kami kehilangan nomornya dan sudah dibalas, dan kami sudah translate apa bahasanya. Ternyata di situ banyak sekali kitab-kitab yang bisa dihibahkan untuk kitab itu. Tapi namun bagaimana kami teman-teman pondok pesantren itu untuk dapat mendapatkan kitab secara gratis tentunya ya, soalnya proposal itu untuk menunjang dari teman-teman santri ini Pak. Jadi kami mohon hanya itu yang bisa kami sampaikan, untuk meminta fasilitas saja. Itu. Sekian dari kami, sebelumnya kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yuliono. Ya, ini pertanyaannya bagaimana tips ataupun juga triknya agar bisa membuat perpustakaan digital ataupun juga fasilitas kitab-kitab yang online ya di pesantren. Untuk selanjutnya silakan 1 penanya lagi. 1 penanya lagi, monggo silakan. Oke, Mbak Antik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin, perkenalkan saya Antinati Jatul Hikmah. Mohon izin bertanya terkait HP. Ini kan di pondok pesantren seakan-akan didoktrin bahwasanya HP adalah momok pendidikan, momok konsentrasi, seperti itu ya, perusak konsentrasi. Sehingga di pesantren kita tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Namun pada kenyataannya ketika anak-anak mendapatkan tekanan seperti itu, sehingga ketika di rumah ataupun ketika sambangan justru yang dicari pertama kali adalah HP-nya, bukan orang tuanya. Seperti itu. Dan ini adalah kendala, mungkin tidak hanya di sini, mungkin di beberapa tempat juga seperti itu. Mohon pencerahannya, bagaimana tips bagi pengurus khususnya untuk membantu secara psikologis kepada teman-teman, menanamkan sehingga anak-anak ini tidak balas dendam ketika di rumah, jadi tidak produktif dan seperti itu. Bagaimana cara pengurus untuk membangun kesadaran bagi para santri seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Atik, luar biasa sekali ya. Bahwasanya bagaimana HP adalah momok kalau di pesantren. Kalau di rumah bagaimana sih tipsnya untuk pengurus ya, apalagi secara psikologis untuk mendekati teman-teman santrinya bahwa HP itu bukanlah kebutuhan, tapi hanya untuk hal positif saja, seperti itu. Baiklah, ada 2 pertanyaan. Silakan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak ini tipsnya agar kita mendapatkan fasilitas perpustakaan digital? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yuliono, Pak Yuliana. Saya logatnya Jawa. Jadi Yuliana. Untuk hari ini sudah ada perpusnya nggih? Sampun wonten nggih perpus pesantren. Perpus pesantren apa perpus sekolah? Perpus pesantren belum ada, Pak. Belum ada. Rencananya biar ada itu tipsnya bagaimana? Terutama begini, kalau untuk akses kutubus turos ya, kutubus turos untuk penguatan di bidang kajian fikih maupun tafsir dan lain sebagainya itu kalau disiapkan secara, memang kalau kitab-kitab ya, kalau terbitannya dari luar negeri agak mahal memang kan gitu. Kalau nanti kirim via WA mawon ya, nanti dijabri ke saya, nanti saya akan komunikasikan dengan teman yang punya koresponden untuk mendirikan perpus ya. Terutama kemudian yang kedua itu kaitannya dengan digital. Kalau dulu kita membuka kitab dengan cari misalnya kata kunci itu kan mesti satu-satu ya. Kalau kita misalnya dulu kalau kita takhrij hadis itu kalau pakai Mujamul Mufahros itu harus cari satu persatu. Nah, dengan kecanggihan kalau nanti pesantren mau mampu menyiapkan ya 2 atau 3 PC kan begitu. Kemudian nanti diisi dengan tadi yang bersumber dari itu lebih memudahkan sebetulnya dalam rangka kita mencari referensi untuk penguatan teman-teman di bidang Basul Masail kan begitu. Jadi nanti untuk masalah kitab ya, apakah ada donatur atau yang memang menyediakan khusus yang ya tentunya kalau kita pengennya kan pesantren itu kan ya ada yang benar-benar membantu dengan ikhlas kan begitu ya. Itu penting. Jadi kalau belum ada, karena juga biasanya itu di pesantren dengan ada lembaga formal itu juga perpusnya belum connect. Jadi kalau perpus sekolah itu kan begitu sekolah tutup malahnya tidak buka. Iya, kan begitu. Benar sekali. Sementara teman-teman di pesantren itu kan aksesnya itu kan biasanya selesai isya gitu kan sampai malam kan gitu. Kalau di pesantren saya itu memang ada forum khusus ya, kayak kalau tadi jenengan menyampaikan sudah ada forum khusus itu. Kemudian di ruangan atau di kantor itu berarti memang sudah disediakan
kitab-kitab itu. Kebetulan memang di pesantren saya itu wakaf dari kiai itu lumayan Bu, itu kurang lebih 30 meter itu dari kiai kitab Kutubuturos itu. Jadi nanti saya komunikasikan dengan teman saya yang kaitannya dengan Kutubuturos. Kemudian kalau yang kaitannya dengan digitalisasi nanti Pak Ahmad Mustawi ini sudah ahlinya ya. Salah satu BLK itu kan ada yang multimedia gitu. Nah itu nanti biar mencari ini apa dalilnya atau ini sumbernya dari mana itu bisa ditinggal klik gitu kan. Kalau dulu sarjana tafsir hadis itu harus diajak ke perpus buka Mu'jamul Mufarros itu jadi manual. Sekarang itu digital kan begitu. Itu untuk yang pertama Ustaz nanti bisa jatri gitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan fenomena kita di pesantren yang memang tidak diperbolehkan untuk pegang HP karena memang usia anak sekolah itu memang ya kecenderungan memakai HP itu jauh daripada untuk meningkatkan informasi. Jadi yang paling tepat memang kalau di pesantren memang dijauhkan dari HP. Ya kalaupun disambangi untuk sekedar hiburan ya sebagai bagian daripada refresh gitu kan ya enggak masalah ya. Tapi kalau di rumah itu memang ya langkah yang paling efektif itu di jam Pak, dikasih jam gitu. Saya dengan anak saya itu punya perjanjian, anak saya kelas 5 MI itu sudah saya kasih maksimal anak seusia SD itu kan 2 jam. Jadi kalau dia sudah 2 jam itu berarti kalau pagi sudah setengah jam, siang setengah jam, sebelum tidur kalau diupayakan jangan kalau sebelum tidur karena ternyata ada dampak yang tidak baik bahwa orang pegang HP 1 jam sebelum tidur itu akan mengurangi apa istilahnya istirahat dengan baik. Jadi sebetulnya kalau kita mau tidur itu sudah menjauhkan HP 1 jam sebelumnya. Itu sebetulnya begitu. Jadi harus ada pembatasan gitu. Jadi kalaupun anak-anak pesantren ya sing nyolong ya tentunya masih ada mungkin ya Ustaz ya. Itu dimanapun lah ya. Tapi kalaupun sudah diterapkan aturannya ya otomatis disita gitu aja disita. Kalau mau pulang ya dikasihkan tapi jangan dikembali. Ada yang memang tidak dikembalikan juga untuk menjaga itu. Jadi memang susah ya gimana lagi itu untuk ya kebaikan anak kita kan begitu. Kalaupun tidak diberikan penjelasan ya akhirnya juga akan susah. Jadi yang penting itu hari ini itu anak didik itu paham dia itu kebutuhannya apa, dia punya peminatan di mana, kemudian kita sebagai pendidik memberikan fasilitas, memberikan pendampingan sehingga potensi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi skill dia. Jadi kurikulum merdeka itu kan harapannya adalah anak ini punya kecenderungan kemana, kemudian guru memfasilitasi sehingga itu menjadi skill ketika dia nanti lulus. Itu memiliki kelebihan itu kan. Kurikulum merdeka itu harapannya begitu. Jadi apalagi pesantren di bawah Yayasan Nurul Wazana ini sudah connect lagi dengan BLK. Itu tambah semakin matching ya. Semakin matching antara kebutuhan di pasar di luar itu kemudian sudah disiapkan vokasi-vokasi itu. Saya kira ini sudah pesantren yang benar-benar mampu ya menyiapkan kader yang siap untuk diadu dengan yang di luar sana. Itu luar biasa. Jadi meskipun jauh dari ibu kota kabupaten jauh gitu. Ya, tapi ini menjadi dan pesantren model seperti ini harus dikopi pesantren-pesantren yang lain gitu. Nah, kalau itu pesantren kita semua ya. Tadi sampai 4 BLK ya. Itu luar biasa. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Nanti saya tunggu WA-nya Ustaz ya. Nanti akan saya komunikasikan beberapa teman yang di Jakarta, terutama di pengurus pusat ya. Itu ada yang di jaringan di kan kita ini bisa kalau di NO online itu ya toh
Itu nanti kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah ada di Jakarta. Terima kasih, itu dari saya. Barangkali ada. Ya, terima kasih untuk paparan jawaban dari narasumber kita. Apakah ada yang ingin menambahkan dari narasumber yang lain? Tidak, sudah cukup ya. Jadi nanti untuk Bapak Juliana nanti bisa di belakang lebih detailnya lagi, lebih face to face gitu ya. Dan untuk Mbak Antik nanti bisa dijadwal atau kerjasama dengan si anak seperti itu. Jangan lupa 1 jam sebelum tidur tinggalkan HP. Karena apa? Karena apa? Bisa mengurangi kualitas tidur. Nah, semangat ya. Berarti 1 jam sebelum tidur jangan pegang HP, tapi pegang yang lainnya saja, boleh. Oke. Bagaimana ini sudah ya? Ya, tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita simak atau yang kita dapati ilmu pada sore hari ini adalah terampil di dunia digital sangatlah penting. Bijak dalam bermedsos, saring dulu baru di sharing. Betul sekali. Optimalisasi peran santri dalam media digital adalah mewujudkan ruang digital yang sehat sebagai media dakwah khususnya para santri. Dibutuhkan energi digitalisasi yang baik untuk menunjang usaha para santri. Hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang literasi digital dari pemateri hebat kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mantap, luar biasa ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penyelenggara acara ini, yakni RMI PBNU yang bekerja sama dengan Kominfo, serta kepada seluruh materi yang sangat luar biasa. Dan tidak ketinggalan, terima kasih banyak kepada seluruh peserta seminar literasi digital pesantren RMI PBNU. Tepuk tangan dulu untuk kita semua lagi, sekali lagi yang telah hadir. Terima kasih banyak. Awali pantun, akhirnya juga pantun. Cakep lagi ya. Oke. Ke Al-Wazanah naik motor, jangan lupa beli gulali. Saya Siti Rofiatul Mu'alimah selaku moderator, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.